Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, berjumpa kembali pada mata kuliah perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Masih bersama saya Ibu Ayu Puspita Indasari. Nah, pada materi kali ini yang akan kita bahas mengenai landasan konsep dan prinsip kurikulum. Nah, kira-kira apa saja yang akan kita bahas? Mari kita simak saja langsung video pembelajaran selanjutnya. Landasan, komponen, dan prinsip kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Landasan kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis, yaitu asumsi-asumsi tentang hakikat realitas, hakikat manusia, hakikat pengetahuan, dan hakikat nilai yang menjadi titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Yang kedua, landasan psikologis adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari psikologi yang dijadikan titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Ada dua jenis psikologi yang harus menjadi acuan, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Yang ketiga, landasan sosial budaya adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari sosiologi dan antropologi yang dijadikan titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Yang keempat, landasan ilmiah dan teknologi adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari hasil-hasil riset atau penelitian dan aplikasi dari ilmu pengetahuan yang menjadi titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Komponen kurikulum. 1. Komponen tujuan. Kurikulum merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. 2. Komponen isi atau materi. Isi program kuliah adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. 3. Komponen media, sarana dan prasarana. Media merupakan perantara untuk menjabarkan isi kurikulum agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. 4. Komponen strategi pembelajaran. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Tetapi pada hakikatnya, strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. 5. Komponen proses belajar mengajar. Komponen ini sangat penting dalam sistem pembelajaran, sebab diharapkan melalui proses belajar mengajar akan menjadi perubahan tingkah laku pada diri peserta didik. 6. Komponen evaluasi. Untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Prinsip kurikulum. Asep Heri Hirnawan dan kawan-kawan 2002 mengemukakan 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, prinsip relevansi. Terbagi menjadi dua, yaitu secara internal dan secara eksternal. Secara internal memiliki komponen-komponen kurikulum, tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Secara eksternal memiliki relevansi dengan tuntutan nilai pengetahuan dan teknologi, relevansi epistemologis, tuntutan dan potensi peserta didik, relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat, relevansi psikologis. 2. Prinsip fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya. 3. Prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. 4. Prinsip efisiensi, yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. 5. Prinsip efektivitas, yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Baik, itulah tadi video pembelajaran mengenai landasan, konsep, dan prinsip kurikulum ya. Saya harap semua dapat mengerti dan memahami pada video pembelajaran yang sudah dijelaskan tadi ya. Terima kasih atas segala perhatian dan saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.